Sudahlah, aku lelah. Aku ingin menempati kamar tempat kematian kakakku berlangsung. Segeralah berikan aku wedang ramuan, Man, ucap Romo. Maman kaget mendengar perkataan itu. Mana mungkin dia tahu bahwa kakaknya terbunuh tepat di kamarnya. Apakah ini hanya kebetulan? Sekali lagi aku peringatkan, jika kedua orang tuamu tidak sembuh, waspadalah. Malam ini santet itu akan berlangsung. Aku hanya memperkirakan musuh saja. Apakah Maman, si ahli strategi itu, tidak bisa mencegahnya? Dasar payah, ucap Romo sambil berjalan menuju kamar bekas Pak Suroso. Konflik yang tak ada redanya keluarga Kirana berada di ujung tanduk kehancuran. Ibunya, Bu Yati, belum juga sadar. Juga orang tua Sabto, Pak Mulyo dan Bu Wati yang belum juga siuman dari tidur lamanya. Membuat keluarga ini telah komplit akan konflik yang terus berjalan. Man, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sabto. Kita turuti kemauannya. Maksudmu? Aku tahu Romo adalah senjata saat ini yang kita punya. Dia pasti punya alasan mengapa dirinya turun tangan dalam masalah ini. Jadi, Romo adalah pion penting kita saat ini. Sabto segera mendekati Kirana sambil memeluknya. Dek, jangan dengarkan hal itu ya, tanya Sabto. Iya Mas, lalu bagaimana? Apakah malam ini santet itu akan datang lagi? Seluruh warga di sini telah ketakutan. Panda dan ilalang yang melingkar bukanlah pelindung kita saat ini. Bersabarlah, tenanglah. Jangan merusak kebahagiaan kita yang baru berumur hari ini menjadi hancur. Tenang, jangan khawatir. Kejahatan akan ada saatnya hancur dengan sendirinya, ucap Sabto. Njeh Mas. Sabto dan Kirana masuk ke dalam kamar. Sedangkan Maman, dia pergi ke dapur guna menyiapkan wedang untuk Romo. Romo memandangi kamar sang kakak yang menjadi tempat penyerangan santet itu. Dia bahkan mengusap air matanya manakala mengetahui keluarga satu-satunya telah gugur. Aku akan balas dendam padamu, Sumerep, ucap Romo. 3 bulan sebelum malam 1 suro. Citra, apa kamu tidak bosan hidup sendirian seperti ini? Tanya Ramli sambil memotongi rumput depan padepokan Mbak Sumerep. Aku hanya mencintai Sabto. Aku tidak menyukai tua bangka sepertimu, teriak Citra. Ah, munafik. Apa maksudmu? Tanya Citra. Apakah cinta itu benar-benar ada? Pada dasarnya, cinta itu hanya membutuhkan kenikmatan saja kan? Tanya balik Ramli. Pikiran sepertimulah yang membuat cinta itu hina dan tercoreng buruk, ucap Citra dengan kesal. Dia pun langsung meninggalkan Ramli. Hei Citra, tunggu dulu, ucap Ramli. Kau tak tahu Mbak Sumerep memanggil kita? Tanya Citra. Iyakah? Tanya Ramli. Dia pun melihat Mbak Sumerep di depan pintu sedang melambai-lambaikan tangannya kepada mereka. Itu artinya ada sesuatu yang akan disampaikan. Ada apa Mbah? Tanya Citra. Kemari, masuk, jawab Mbak Sumerep. Citra pun masuk terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Ramli. Mbak Sumerep segera duduk di tempat khususnya, sedangkan Citra dan Ramli duduk tepat berhadapan dengannya. Ramli, kamu ingat Romo? Tanya Mbak Sumerep. Romo? Adik dari Pak Suroso, apakah dia masih hidup? Tanya Ramli. Hari ini dia mendatangi rumah Suroso, jelas Sumerep. Apa tujuannya? Tanya Ramli. Masih belum jelas, tapi aku yakin dia mempunyai rencana sebelum serangan kedua ini kita layangkan kepada Pak Mulyo dan Bu Yati, jelas Mbak Sumerep. Itu artinya dia ingin mencegah penyerangan itu? Tanya Citra. Belum tahu juga, jawab Mbak Sumerep. Amat membingungkan. Dia kabur sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu setelah kematian kakaknya, dia kembali. Apakah ini sebuah ancaman? Tanya Ramli.
Malam ini kita gagalkan penyerangan dulu. Kita butuh waktu yang tepat saat tahu apa tujuan dari Romo yang sebenarnya, ucapnya. Dek, aku tahu kamu masih sedih. Sekarang istirahatlah, aku akan memelukmu dari belakang, ucap Sabto. Mas. Kirana sangat nyaman dengan pelukan mesra Sabto. Tak ada yang tak mungkin ketika baru disahkannya sebagai suami istri, keduanya merindukan itu. Maman menuju kamar Romo yang dulunya sebagai kamar Pak Suroso untuk mengantarkan wedang pesanannya. Permisi mas, saya izin masuk, ucap Maman sambil mengetuk pintu. Silahkan, jawab singkat Romo. Maman masuk ke dalam kamar dengan posisi Romo masih menatap tempat tidur. Maman menaruh wedang itu di meja. Lalu dia mundur ke belakang untuk meninggalkan kamar. Tunggu Man, kita bisa bicara sebentar? Tanya Romo. Kalau itu mau Mas Romo, saya berkenan menghendakinya, jawab Maman. Maman pun menghadap Romo sambil menundukkan badannya. Kau tahu apa tujuanku mendatangi rumah ini? Tanya Romo. Aku tak tahu mas, jawab Maman. Tepat 25 tahun yang lalu, santet itu menyerang keluargaku dan menyisakan kami berdua, Suroso dan Romo. Aku masih memendam rasa sakit hati itu, jelas Romo. Maman kaget mendengar itu. Apakah tujuan Romo mendatangi Maman adalah untuk mencegah serangan kedua santet itu dilangsungkan? Sumerep memang telah satu langkah dari kita. Tapi ingatlah hal ini Man, jangan beritahu Kirana dan Sabto. Aku datang ke sini untuk menguatkan hatinya. Apa maksudmu mas? Dia harus siap ketika mendapati kehilangan orang-orang di sekelilingnya. Kehilangan? Benar, aku telah mempraktisi kehidupanku saat ini. Aku tahu semua rencana Sumerep, jelas Romo. Itu artinya Mas Rom memang ingin berkorban untuk keselamatan mereka? Tanya Maman. Romo tersenyum. Tapi kenapa mas? Tanya Maman. Maukah kau berjanji padaku akan satu hal? Ini memang berat untukmu, tapi aku yakin kau bisa, jelas Romo. Apa itu? Romo mengambil wedang yang berada di mejanya. Dia segera menyeruput wedang pemberian Maman. Kita berdua akan menjadi korban dari santet malam satu suro. Itulah rencanaku. Apakah kamu siap? Maman kaget mendengar itu. Dia tak menyangka akan rencana nekat dari Romo. Kenapa Man? Apakah kau belum siap menghadapi kematian? Hahaha, ucap Romo sambil tertawa. Bukan itu. Tapi kenapa dengan cara mengorbankan? Tanya Maman. Nanti kamu akan paham. Sekarang tujuan kita sebagai orang tuanya saat ini adalah membimbing Kirana dan Sabto. Dan aku rasa malam ini tidak ada penyerangan, tambah Romo sambil beranjak bangkit dari duduknya. Maman pun menggeserkan tubuhnya untuk membiarkan Romo leluasa berjalan. Sumerep telah tahu kedatanganku. Tinggal saatnya kita mempersiapkan diri untuk menyerang balik, tambahnya. Aku hanya takutkan pada satu hal mas, ucap Maman. Katakanlah, jelas Romo. Kita belum menemukan buhul atau tali goib pemecah masalah ini. Lihatlah Buati, istri Pak Suroso. Dia belum tersadarkan hingga saat ini, jelas Maman. Buati bukan terkena buhul, jelas Romo. Tapi pikirannya sedang dikuasai oleh Sumerep sialan itu. Suruh Kirana memandikannya dengan air kembang kantil. Dengan segera kesadarannya akan terbalikan kembali. Tanamlah jahe yang menghadap ke barat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, jelas Romo. Baik mas. Mas, saya ingin bertanya satu hal lagi mengenai Sumerep. Apakah dia masih memiliki rasa dan perasaan yang mendalam hingga sekarang terhadap Buati? Tanya Maman. Romo memandangi langit-langit kamar sambil menghela nafasnya. Memang benar,
Cinta itu sulit dipatahkan walau dengan dendam sekalipun. Aku yakin cinta Sumerep melebihi dendamnya kepada kakakku Suroso. Maman menganalisa satu demi satu kalimat yang diucapkan oleh Romo. Antara cinta dan dendam, manakah yang akan lebih kuat jika orang yang dijadikan korban itu terkena santet? Tanya Maman. Aku rasa cinta, karena cinta bertahta di atas segalanya. Dendam adalah naluri ingin meluapkan cinta, namun tak mampu terungkapkan dengan visualisasi, ucap Romo. Jika memang seperti itu, berarti kau juga mempertaruhkan kakak iparmu, Buati, sebagai tumbal untuk menghancurkan Sumerep? Tanya Maman. Kau memang satu langkah dari pemikiranku, namun itu terlalu memaksakan risiko. Kita belum tahu kelemahan santet itu secara nyata, ucap Romo. Aku pernah mendengar peraturan ketat dalam dunia persantetan. Jika tidak salah, apabila si pelaku santet hilang dari tujuan awal, dia akan terkena imbasnya. Jelas Maman. Maksudnya? Tanya Romo. Jika Sumerep tidak menyantet kepada orang yang dimaksud, namun dia menyantet pada orang yang di luar dari tujuan korban awalnya, mungkin itulah kehancurannya. Jelas Maman. Jadi, Buati adalah batu loncatan untuk awal kehancuran Sumerep beserta para pengikutnya? Tanya Romo. Benar, jika Sumerep berani menyantet Buati, itu artinya Sumerep juga mati, ucap Maman. Romo mengangguk kepalanya. Dia memahami perkataan Maman yang tinggi itu. Sudah seharusnya itu adalah langkah yang harus diambil sejak dulu. Baiklah, namun jangan sampai kau bocorkan rahasia ini terhadap Kirana. Aku tidak tega kesedihan yang dia rasakan menambah lagi. Jelas Romo. Baiklah, kapankah aku bisa memberitahu Kirana untuk menyadarkan Buati? Tanya Maman. Kau ini tidak tahu saja pengantin baru. Mereka berdua sedang menikmati bulan madunya. Sudahlah, tenangkan pikiran liarmu. Santet itu tidak akan menyerang hari ini. Jelas Romo. Baik Mas, saya akan menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya, ucap Maman. Mbah, kita bisa menyerang santet itu sekarang? Tanya Ramli. Tidak hari ini, aku punya rencana lain, ucap Sumerep. Apa rencana itu? Tanya Citra. Aku akan membunuh mereka berdua dengan cara yang berbeda. Akan kubuat Sabto, Kirana, Romo, dan Maman bertekuk lutut kepadaku sebelum satu suro itu berlangsung. Jelas Sumerep. Citra dan Ramli saling memandang. Mereka berdua tidak paham apa yang disampaikan oleh Sumerep padanya. Jadi, apakah Pamulyo dan istrinya akan kita bunuh? Tanya Ramli. Pasti. Citra dan Ramli hanya menunduk pasrah dengan apa yang dikatakan oleh Sumerep terhadapnya. Penyerangan itu gagal. Mbak Sumerep lakukan karena pion yang dimaksud untuk mengisi kekosongan rumah Kirana, yaitu Romo, memiliki rencana penyerangan sendiri. Hari ketiga setelah kematian Pak Suroso. Sabto, Kirana, aku ingin mengobrol sebentar terhadap kalian, ucap Romo. Kirana dan Sabto segera mendekati Romo yang telah terduduk di ruang tamu. Begini, aku bisa menyembuhkan Bu Yati, namun itu membutuhkan waktu. Alasannya sederhana, Bu Yati sedang dikendalikan oleh Sumerep, jadi kita bisa merebutnya kembali. Namun juga tidak semuanya kita dapatkan secara utuh. Jelas Romo. Kira-kira solusi apa yang diberikan Mas Romo kepada kita semua? Tanya Sabto. Maman memandangi mereka sambil membawakan makanan dan wedang untuk melengkapi obrolan hangat ini. Maman, duduklah, bergabunglah dengan kami, ucap Romo. Jeh Mas. Secara fisik, ibu memang sehat Kirana. Namun secara batin dia tersiksa karena seluruh tubuhnya telah diambil seluruhnya dan dikendalikan. Untuk sekarang kita hancurkan buhul atau tali goib itu dengan memandikannya malam ini.
Kalian mengerti? Tanya Romo. Apakah ada sesuatu yang harus kita waspadai? Tanya Maman. Aku meminta padamu untuk menaruh daun pandan dan lingkaran ilalang di setiap pintu. Lalu taburkan beras di depan rumah, belakang hingga samping, ucap Romo. Tujuannya? Tanya Kirana. Makhluk itu masih mengintai kita. Makhluk yang mana? Tanya Sabto. Man, jangan lupa taburkan juga di atas rumah ya, ucap Romo. Siap mas. Sebentar Mas Sabto, sebelumnya pernah mendengar suara gentang yang berjatuhan di malam hari? Tanya Maman. Pernah mas, itulah dia, santet jenis kiriman makhluk goib. Sebenarnya berapa santet yang dilayangkan oleh Sumerep? Tanya Kirana. Lebih dari 3, jelas Maman. Sebanyak itukah? Itu baru yang diketahui hingga sekarang. Sumerep bukan tipe musuh yang mudah ditebak. Pemikirannya setiap hari bercabang, jelas Maman. Itu artinya dia baru memasang akar di rumah ini? Tanya Kirana. Benar sekali, untuk buahnya akan tumbuh jika batang dan daunnya telah lebat. Dan tahukah kalian siapa yang akan memenuhi daun serta batang dari penyerangan ini? Tanya Romo. Jika akarnya adalah Pak Suroso, berarti kemungkinan ada batang dan daun yang harus dipenuhi untuk memiliki buah. Dan kedua unsur itu adalah Potong Sabto. Benar. Ayah dan ibumu yang akan dijadikan daun serta batang dari santet yang akan menumbuhkan buahnya, jelas Romo. Kurang ajar, dia telah berpikir sejauh ini kita harus menggagalkannya. Apakah bisa disembuhkan sama seperti Bu Yati yang hanya bermodalkan memandikannya dengan bunga kantil? Tanya Sabto. Tidak, itu beda kasus, jelas Romo. Aku masih kepikiran dengan Ramli. Mengapa dia sedendam itu dengan keluargaku? Jelas Kirana. Ada kalanya yang kita anggap baik itulah keputusan yang tidak sesuai. Jadi mulai sekarang jangan arahkan setiap masalah kepada orang yang salah, jelas Romo. Baiklah, sekarang kita persiapkan. Tutup rumah kita seharian. Jangan ada satupun warga yang mengetahui kegiatan kita, jelas Romo. Siap mas. Romo dan Sabto menyiapkan pandan dan ilalang melingkar untuk ditempelkan di setiap pintu. Sedangkan Kirana melakukan persiapan untuk segera memandikan ibunya, Bu Yati. Sedangkan Maman, dia menaburkan beras di hadapan rumah, samping, belakang, hingga atas rumah untuk mematikan sinyal atau mata-mata Sumerep melalui makhluk yang biasa memberikan informasi terhadapnya. Setelah dirasa selesai, Romo segera memasuki kamarnya dengan membawakan sebuah kain putih berisi bunga kantil untuk diberikannya kepada Kirana. Cepat lakukan, biar kami yang menjaga di luaran. Paham? Jika ada masalah, segera buka pintu, apapun itu, jelas Romo. Siap mas. Brengsek kau Romo, teriak Sumerep. Kenapa mbah? Tanya Citra. Mata-mataku telah dibutakan penglihatannya oleh Romo sialan itu. Tidak kusangka kita mempunyai musuh baru yang lebih cerdik dari Maman, jelas Sumerep. Maksudmu makhluk yang biasa bertengger di atas rumah Kirana tidak bisa lagi memberikan informasi kepada kita? Tanya Ramli. Benar, satu persatu langkahnya sangat berbahaya. Kita harus segera mempercepat pembunuhan terhadap orang tua Sabto, jelas Sumerep. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Jelas Citra. Kita harus tumbuhkan batang serta daunnya untuk menumbuhkan buah dari santet yang kita serang di malam 1 Suro ini, jawab Sumerep. Apakah kau ingin mengutusku untuk mengacaukan rencananya? Tanya Ramli. Pikiran yang tepat. 3 hari setelah kematian Pak Suroso, Maman beserta Sabto mengangkat tubuh Bu Yati menuju kamar mandi. Kirana tampak siap menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi jika mungkin pilihan ini adalah langkah terakhir. Berbeda dengan Romo,
dirinya masih sangat menyayangkan langkah Suroso yang membuat putri kesayangannya, Kirana, menjadi sangat terpukul. Jika santet itu menyerang di momen seperti ini, kita akan kalah telak, ucap Romo sambil menceruput kopinya. Kirana, kau adalah putri satu-satunya almarhum Pak Suroso dan Bu Yati. Kamu harus yakin bahwa langkah ini bisa menjadikan ibumu sehat kembali, ucap Maman. Aku sudah siap dengan itu, namun bagaimana jadinya jika Sumerep menyerang di saat yang seperti ini? Tanya Kirana. Sabto mendekati Kirana yang berada di pintu kamar mandi. Ibunya Bu Yati telah didudukan di kursi yang telah dulu diletakkan di kamar mandi. Kamu adalah orang baik, kamu putri kesayangan sepeninggal bapakmu. Aku yakin kamu bisa. Jangan ragu, Dek, ucap Sabto. Sekarang mandikanlah ibumu. Aku dan Sabto akan menjagamu dari depan pintu kamar mandi ini. Jika ada apa-apa, ketuklah pintu 3 kali, ucap Maman. Baik, Mas, ucap Kirana. Namun berbeda lagi, jika ada yang mengetuk pintu dari arah depan kamar mandi, aku akan memberikan kode. Kode seperti apa, Mas? Tanya Kirana. Jika aku mengetuk hitungan ganjil, maka Sabto dan aku atau Maman yang mengetuknya. Namun jika hitungan genap, itu bukan kita, namun itu adalah ketukan orang lain. Kamu paham? Tanya Maman. Baiklah, aku paham. Lakukan tugasmu dengan baik. Kirana segera menutup pintunya. Dia melakukan tugasnya untuk memandikan ibunya dengan bunga kantil pemberian Romo. Romo menjaga pintu depan rumahnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang dengan tiba-tiba. Sekarang, apakah mereka akan menyerang kita semua secara mendadak? Sudah siap? Tanya Sumerep. Sudah, Mbah. Baiklah, kita berangkat sekarang. Sumerep, Ramli dan Citra telah siap untuk melakukan penyerangan mendadak terhadap keluarga Kirana. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Jawa Tengah, 1980. Man, bagaimana jika bagi tugas kamu yang menjaga orang tuaku di depan pintu, sedangkan aku yang akan menjaga Kirana sembari menyelesaikan tugasnya, jelas Sabto. Baiklah, Mas. Maman menuju kamar tempat di mana Pak Mulyo dan Bu Wati masih terjaga dan masih belum tersadar. Sedangkan Sabto, dia menjaga Kirana untuk menyelesaikan tugasnya untuk segera memandikan Bu Yati. Malam itu suasana sangat sunyi. Tak ada satupun hewan yang bersuara. Hening, nyaman, namun sedikit mencengkam. Romo masih memandangi depan rumahnya. Pikirannya mulai bercabang dan sedikit demi sedikit memperhatikan gerak-gerik pepohonan yang bergoyah walau tanpa angin sedikit pun. Malam ini terasa sangat asing. Aku pernah mendapatinya ketika hari itu, ucap Romo dalam keheningan malam. Apakah aku harus masuk ke dalam mengecek mereka yang sedang menjaga? Tanya Romo pada diri sendiri. Sudahlah, aku percayakan pada Maman. Maman berdiri di hadapan kamar Pak Mulyo dan Bu Wati, seakan nyawanya sedang dipertaruhkan oleh keselamatan mereka berdua. Maman rela untuk menunggunya hingga Sabto dan Kirana selesai mengerjakan tugasnya. Dek, kamu sudah selesai belum? Tanya Sabto dari luar kamar mandi. Sebentar lagi, Mas. Oke, Dek, aku tunggu yo, jelas Sabto. Duk, duk, duk. Suara ketukan pintu dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Duk, duk, duk. Ketukan pintu itu menambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang berbolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu. Rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Namun sekali lagi dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya Kirana yang belum selesai juga menyelesaikan tugasnya. Sabto pun memutuskan keputusannya.
Dia pergi menuju pintu belakang dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya, Bu Yati. "Aku akan cek sebentar," ucapnya dengan lirih. Sementara itu, Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Yati telah sadar. "Bu, Ibu, Kirana putriku, Ibu kangen kamu, Nak. Bapak mana, Nak? Apakah Bapak sehat-sehat saja?" tanya Bu Yati. "Bapak sudah... Maksudmu, Bapak sudah meninggal, Bu?" Bu Yati langsung syok sambil memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. "Tidak mungkin." Kirana langsung memeluk ibunya yang merasa syok itu. "Ibu ndak usah sedih ya. Ada aku yang akan menjaga ibu," jelas Kirana. "Iya, Ndok. Sekarang ganti pakaian ibu," jelas Kirana. "Iya, Ndok." Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandinya. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah dia masih terjaga? Mas Sabto?" tanya Kirana dari luar pintu kamar mandi. Namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu. Sabto segera membuka pintu belakang. Namun dia makin ragu. Nyalinya makin penasaran manakala ketukan itu masih berbunyi. Dia pun memegangi gagang pintu rumah belakangnya dengan pelan-pelan. Duk, duk, duk. 3 ketukan pintu dari balik pintu kamar mandi. Itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali mereka berdua masih menunggu tugasnya. "Bu, ayo kita keluar." "Iya, Ndok." Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali. Sehingga jadilah bilangan genap ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Sabto juga membuka pintu belakangnya secara perlahan. Setelah dibuka, "Kamu?" ucap Sabto. "Kamu?" ucap Kirana. Mereka berdua terkejut ternyata di balik pintunya adalah... "Halo, Mas," ucap Citra dari balik pintu belakang rumah. "Halo, Mbak," ucap Ramli dari depan pintu kamar mandi. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan dimaksud. Sabto mendapati Citra sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam. Sedangkan Kirana, dia mendapati sosok Ramli dengan wajah sumringah. "Ramli!" teriak Kirana. "Apa kabar, Mbak?" tanya Ramli. Kirana pun langsung menutup pintunya. Namun tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto hingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumahnya. "Au!" Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. "Sudah lama tidak bertemu lagi, Mas," ucap Citra. Sambil membereskan bajunya, Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sabto. "Aku rindu, Mas," jawab Citra. "Apa maksudmu?" tanya Sabto. "Apakah kau tidak rindu padaku?" tanya balik Citra. "Aku tidak merindukanmu. Bukan berarti aku tidak ingin mendekatimu. Namun kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana. Jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku," jelas Sabto. "Apa hanya itu jawabanmu?" tanya Citra. "Aku ingin masuk rumah. Tolong jangan ganggu diri lagi." "Mas," ucap Citra. Citra menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. "Au!" Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh dan pingsan. Citra segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. "Tolong lepaskan, Mas, lepaskan!" teriak Citra. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. "Ikutlah denganku sekarang," teriak Ramli. Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Bu Yati mencoba untuk menahannya, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Kemari, ikut aku," ucap Ramli. Sementara itu, Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah.
Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana dia berpijak. Namun, ada sekelebetan bayangan hitam berlari membelakanginya masuk ke dalam rumah. "Siapa itu?" teriak Romo. Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebet hitam yang berlari membelakanginya itu. Baru beberapa langkah kakinya berpijak, Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki menujunya. Memang benar, keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh, ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. "Apakah kau masih ingat denganku, Romo?" tanya lelaki itu. Romo pun membalikkan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu tampak tak asing. Samar-samar masih diingatannya dalam pikiran Romo. "Bagaimana? Apa kau bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo?" tanya pria itu yang ternyata adalah Sumerep. "Kamu?" teriak Romo. "Selamat kembali ke rumah orang lemah," ucap Sumerep pada Romo. "Mau apa kau kesini?" tanya Romo. "Bukankah sudah jelas? Kau sudah menaruh serpihan beras di depan rumah. Itu menandakan sikap waspadamu harus aku patahkan sekarang," jelas Sumerep. "Aku tak habis pikir 25 tahun yang lalu kau masih menyimpan dendam ini kepada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena kasih sayang dan perhatian yang bertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain ketika dirinya berada di ambang mabuk cinta, lalu kakakmu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan?" jelas Sumerep. "Alangkah baiknya orang sepertimu bermuhasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntunan, namun dia cinta adalah tuntunan yang harus dijalankan," jawab Romo. "Apakah tuntunan kakakmu telah mengarahkan kepada cinta yang sebenarnya?" tanya Sumerep. "Jika memang cinta itu menuju kepada pernikahan dan berujung untuk bahagia, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras memperbaiki dirinya. Ingat, lidah itu lebih tajam dibanding belati yang mematikan," jelas Romo. "Mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kau pernah merasakan cinta jika hanya terpadu kepada teori semata?" tanya Sumerep. "Teori cinta tidak bisa diakali, namun cinta juga tak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia," senyum Romo. "Cinta, dendam dan kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku?" tanya Sumerep. "Itu karena hatimu lemah dan tak memiliki keyakinan yang tinggi," teriak Romo. "Sabto, maafkan aku. Aku melakukan ini karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tak mampu mengimbanginya. Jangan mati dulu, Sabto. Aku harap kamu bisa menerimaku walau di detik-detik kematianmu nanti," ucap Citra. Citra pun mengikat kedua tangan Sabto dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun, dia tidak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya kepada Citra. Sementara itu, Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh tali agar tak mampu berontak. Bu Yati yang melihat putrinya merasa tertekan tak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Bu Yati pingsan dengan pikirannya yang sangat kacau. Hatinya sangat syok. Maman mulai merasakan kejanggalan. Dirinya tak mampu lagi menahan keingintahuan keadaan Pak Mulyo dan Bu Wati yang masih di dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan.
Pintu itu dibukanya oleh Maman sambil menundukkan badan. Namun, Maman terkejut dengan posisi kedua tuannya, yaitu Pak Mulyo dan Bu Wati, yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah. Kedua tangannya terlentang di lantai. "Tuan!" Maman segera berlari ke arah kedua tuannya yang sudah tak bernyawa itu. Pak Mulyo, Bu Wati!" teriak Maman sambil menggerak-gerakkan kedua tubuhnya tuannya itu. "Pak, Bu, jangan mati dulu!" teriak Maman sambil menangis. Sumerep!" teriak Maman dengan kedua tangannya mencengkram lantai. Mata Maman memerah, air matanya berjatuhan. Dia merasa kehilangan sosok tuannya yang terkenal sangat baik itu. "Jangan mati!" teriak Maman. Bersamaan dengan itu, suara endusan napas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup dengan rapat. Maman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematian yang melekat. "Jangan mati, Bu, Pak!" ucap lirih Maman sambil menangis. Maman terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding kamar. Darahnya mengucur deras. Kejadian 25 tahun yang lalu terulang kembali. Tangan Maman masih bisa bergerak, namun tak leluasa. Dirinya merangkak perlahan menuju tempat kedua tuannya sudah tewas di tempat. "Pak, Bu, ojo mati!" ucap Maman dengan lirih. Maman pingsan di tempat. Darahnya membasahi lantai. Malam itu, serangan mendadak yang diarahkan oleh Sumerep kepada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam satu suro telah aktif. Akarnya Pak Suroso, batangnya Pak Mulyo, daunnya Bu Wati. Buah dari santet malam satu suro akan diketahui jika hari itu tiba. Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan kepadanya. "Kau kalah telak, Romo. Pasukanmu telah kalah telak. Bersujudlah di hadapanku sekarang," teriak Sumerep. "Mas," ucap Kirana dari arah belakang Romo dengan suara lirih. "Kirana, Sabto!" Romo tak habis pikir, bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua. "Romo, riwayatmu telah habis," ucap Ramli sambil memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Romo. "Sekarang bersujudlah di hadapan Mbak Sumerep. Kau pantas mendapatkan itu," ucap Citra. "Bersujud di hadapan orang yang membunuh keluargaku? Sehina itukah harga diriku terhadap para iblis?" Romo membalas perkataan Citra yang congkak itu. "Ketahuilah Sumerep, kau bukanlah satu-satunya orang yang tersakiti. Masih banyak orang yang senasib denganmu. Kau telah digelapkan oleh perjanjian iblis," jelas Romo. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta. "Berhentilah mengoceh, kau hanya diminta untuk bersujud, bukan mengoceh, bodoh!" teriak Ramli sambil menghantami wajah Romo. "Aku tidak akan bersujud, sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku," teriak Romo dengan wajah babak belur. "Sialan!" Ramli masih memukuli wajah Romo. "Mas, hentikan!" teriak Kirana. "Aku tak peduli, kau harus mati, Romo!" teriak Ramli dengan kesal. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Sumerep. "Tunduk kamu, sujud di hadapan Sumerep," jelas Ramli. "Mas, sudah!" Romo tersenyum terhadap Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya. Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya, dia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. "Kamu yakin akan menang, Sumerep?" tanya Romo. "Apa maksudnya?"
Tanya Ramli. Apakah buahnya santet sudah kamu temukan? Tanya Romo. Ramli, berhenti, ucap Sumerep. Jembah. Sumerep berjalan menuju arah Romo. Kamu siap menjadi buahnya? Tanya Sumerep. Bukan aku, ucap Romo. Siapa? Tanya Sumerep. Cih, untuk apa aku beritahu kepada iblis? Jawab Romo. Brengsek, siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal. Tongkat yang dipegangnya diarahkan tepat kepada kepala Romo. Lebih baik kau bersujud, itulah dosa-dosamu, teriak Ramli. Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Sumerep. Aku satu langkah di hadapanmu, Sumerep, ucap Romo sambil tersenyum. Citra, Ramli, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita telah selesai, ucap Sumerep. Tapi Mbah, potong Ramli, biarkan dia menghayal. Tidak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku, jelas Sumerep. Tidak ada? Sesombong itukah dirimu, Sumerep? Tanya Romo. Mbah Sumerep membalikan pandangannya ke arah Romo yang sudah tak berdaya itu. Kau akan tahu nanti, di bulan terakhir menuju santet yang kau janjikan itu. Dari situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata. Ucap Romo. Cih, biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam 1 suro, jelas Sumerep. Sumerep, Citra dan Ramli meninggalkan tubuh Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu tak berdaya. Dia telah menyiapkan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Sumerep di malam 1 suro nanti. Maman, kuharap kau baik-baik saja di tempat musuh, ucap Romo. Dia pun pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar dia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat. Dia tidak mungkin membunuh Buyati karena cintanya masih melekat di dalam hati. Dia juga tidak mungkin membunuh Maman dan Romo secara cepat, karena keduanya sudah pasti akan mati sebelum santet malam 1 suro itu dilayangkan. Namun, berbeda dengan pandangan Romo, Maman sengaja memasuki kamar Pamulyo dan Buwati agar makhluk dedur itu membawanya hingga padepokan Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Buyati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggalan kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tak bersemangat untuk membalikan kehidupan agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya.